الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyiral muslimin, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah ini kita masih diberikan waktu, kekuatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terutama menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita kali ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat sunat kita, salat wajib kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan titel di akhir Ramadan ini nantinya adalah yaitu titel Al-Muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan kepada seluruh umat Rasulullah yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan ini adalah suatu bulan pendidikan yang mana di bulan Ramadan itu kaum muslimin dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk mengekang hawa nafsunya, bagaimana umat Islam ini agar mampu menghindari dirinya dari perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang tidak jelas. Dan di bulan Ramadan ini kaum muslimin juga dididik untuk selalu memikirkan saudara-saudaranya yang tidak mampu. Makanya di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya, baik itu bersedekah, salat-salat sunnah dan lainnya. Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Tujuannya adalah supaya kita benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan ini. Maka bulan Ramadan ini adalah sama seperti bulan pendidikan. Dan alumni Ramadan itu sama seperti alumni seorang mahasiswa dari universitas. Ketika ia di dalam pendidikan di universitas, ia dididik, digembleng semuanya yang mendapatkan pendidikan-pendidikan yang begitu bermanfaat. Dan pada akhirnya ia nantinya akan mendapatkan titel seorang sarjana ataupun seorang master ataupun doktoral dan seterusnya. Maka begitu juga kita di dalam bulan Ramadan ini.
Tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa tidak lain hanyalah untuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan titel-titel al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat tadi mengatakan la'allakum tattaqun. La'alla itu yaitu harfun taraji di dalam bahasa Arab. Istilahnya adalah huruf yang bermakna pengharapan, supaya, agar, mudah-mudahan artinya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, siapa mereka orang-orang yang bertakwa ini hadirin? Marilah kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Kita mulai dari awal dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Makna Alif Lam Mim ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini kata Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang bertakwa ini belum ada penjelasan sebelumnya. Maka dijelaskan pada ayat ketiganya. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Maka Allah jelaskan di dalam ayat ketiga ini, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani ataupun mempercayai perkara yang gaib. Siapa saja perkara yang gaib itu termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah kan tidak nampak, berarti gaib. Kemudian alam malaikat, kita harus wajib mempercayai adanya alam malaikat ataupun para malaikat, walaupun tidak tampak tapi wajib diimani. Kemudian alam jin wajib kita imani juga. Dan apalagi yaitu hari akhirat, ada beberapa fase akhirat itu wajib kita imani. Kalau kita tidak imani, jangankan alam akhirat ataupun alam barzah saja, alam kubur tidak dipercayai, maka sama saja dia menjadi seperti orang yang ateis, tidak percaya. Habis meninggal dunia kita begitu saja, tidak ada urusan lagi. Kita wajib percaya. Itu pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian selanjutnya ayat itu yaitu wa yuqimunas sholata, yaitu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Di dalam ayat ini adalah menggunakan fi'il mudhari. Di dalam bahasa Arab itu kata kerja yang akan ataupun sedang. Artinya sholat ini akan terus-menerus dikerjakan oleh alumni Ramadan itu. Artinya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ataupun mendirikan sholat terus-menerus, tidak akan berhenti sampai ia meninggal dunia. Makanya Allah tidak gunakan di sini kalimat yaitu wa aqamus shalah, orang-orang yang yang telah mendirikan sholat. Allah gunakan kata kerja akan atau sedang, tidak menggunakan lampau ataupun madi, zaman madi, tapi menggunakan zaman mustaqbal, yaitu akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keduanya. Kemudian selanjutnya yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia adalah orang-orang yang mau menyisihkan harta bendanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja? Ke masjid, ke fakir miskin, orang yang tidak mampu, pokoknya kepada orang-orang yang memerlukannya. Di sini juga menggunakan fi'il mudhari yunfiqun, bukan anfaqo, tetapi akan terus mereka berinfak. Artinya berinfak itu bukan hanya di bulan Ramadan ini, sholat juga bukan hanya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, tetapi alumni Ramadan justru kalau dia keluar Ramadan justru semakin meningkat sholatnya, semakin meningkat infaknya di jalan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat
diiringi ayat ini salat dengan zakat, dengan infak. Seperti di kaligraf ini ada saya tulis ini, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di atas sana itu. Dirikanlah salat, itu fi'il amar, itu perintah itu juga akan dikerjakan, akan diperintah. Aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Artinya kenapa Allah banyak sekali menyandingkan di dalam Al-Quran itu antara kalimat sholat dengan kalimat zakat? Kenapa? Karena percuma orang yang terus-menerus sholat dia sedangkan tidak perhatian kepada tetangganya yang masih melarat, yang masih kelaparan. Karena Allah ancam di dalam surah Al-Maun itu. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agamanya? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan seterusnya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu dahulunya dia hanya memiliki beberapa santri, belum mempunyai organisasi Muhammadiyah ini. Dia mengajarkan tafsir Al-Maun, tafsir surah Al-Maun ini sampai, kalau tidak salah, sampai 4 bulan. Lebih kurang 4 bulan terus-menerus diajarkan. Sampai-sampai santrinya sudah bosan. Dia ada satu orang santri bertanya, "Wahai Pak Kiai, kenapa kita tidak pindah-pindah terus ayat ini? Padahal ayat Al-Quran ini banyak sekali, ribuan. Kenapa kita tidak pindah ke surat yang lain ataupun ayat yang lain? Terus di Al-Maun ini kami sudah bosan Pak Kiai." Antum sudah paham belum? Sudah, kami sudah paham. Artinya, tafsirnya, semuanya kami sudah pahami. Apalagi Pak Kiai? Antum sudah amalkan surat Al-Maun ini? Antum kita sudah amalkan belum? Kata Pak Kiai, baru terhenyak ataupun terdiam murid-muridnya itu. Oh, kalau begitu belum Pak Kiai. Sehingga mereka setelah mengkaji ayat itu, menafsirkan ayat itu, mereka langsung menjadi praktek. Kalau tadi teorinya, langsung praktek. Mereka cari orang-orang yang fakir miskin, anak yatim, mereka asuh. Akhirnya muncullah yang namanya panti asuhan. Di setiap Muhammadiyah itu, di mana-mana pun PDF-nya ada panti asuhan. Maka itu adalah praktek daripada organisasi Muhammadiyah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jarang kita temukan organisasi-organisasi yang ada panti asuhannya. Ada juga, tetapi tidak seperti Muhammadiyah. Setiap PDM, artinya setiap kabupaten kota ada panti asuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah adalah praktek dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya daripada teori-teorinya, tetapi harus ada prakteknya. Allah sandingkan ayat Al-Quran salat dengan zakat itu karena Allah ada ancaman tadi di dalam surah Al-Maun tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak lagi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa ini. Salah satunya di antaranya adalah di dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 35. Yaitu saya jelaskan secara singkat. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, sama dengan ayat yang pertama tadi, yaitu senantiasa orang-orang yang bertakwa itu adalah yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sedang sempit maupun sedang lapang. Sedang lapang maupun sedang sempit, dia selalu menafkahkan hartanya. Dia tidak peduli itu, walaupun yang dia nafkahkan hanya 2.000 perak. Allah bukan melihat nilainya, tetapi melihat bagaimana hati kita, hadirin. Kemudian wal kaziminal ghaizah, yaitu kedua adalah orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Kita dalam puasa ini dilatih untuk amarah kita supaya kita tahan. Ketika anak kita mungkin agak rewel, itu menjadi memuncak terkadang emosi kita, maka kita ingat di dalam puasa kita, ini shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Maka terhindarlah amarah tersebut. Maka alumni Ramadan nanti dia akan mampu menahan amarahnya. Kemudian wal afi 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan saudara-saudaranya ketika ia menzaliminya. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu adalah orang yang mencintai orang-orang yang berlaku muhsin, ataupun orang-orang yang selalu berbuat kebaikan ataupun perbaikan. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa ketika melaksanakan suatu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang mungkar,
perbuatan yang jelek, kemaksiatan, maka dia langsung dzakarullah, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meminta ampun atas dosa-dosanya tersebut. Jadi orang yang bertakwa itu adalah bukan orang yang tidak pernah dosa, Bapak Ibu. Kalau yang tidak pernah berdosa adalah malaikat. Tetapi orang yang bertakwa adalah ketika dia salat langsung ingat kepada Allah. Dia tidak terus terjerumus ke dalam jurang api neraka itu. Dia tidak terus terjerumus di dalam kemaksiatan. Ketika ingat dia sedang salah, dia langsung minta maaf kepada Allah. Dia langsung memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan berikan kemaafan kepadanya. Kemudian, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa memaafkan ataupun mengampuni dosa-dosa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak mau mengulangi perbuatan-perbuatan keji tadi, perbuatan-perbuatan fahsyat tadi, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan tadi, dia tidak akan ulangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi alumni Ramadan nanti, yaitu alumni yang akan nanti dia tidak akan putus sholatnya setelah Ramadan. Kedua yaitu pertama tadi keimanannya kepada Allah semakin kuat. Kedua, dia terus mendirikan sholat tidak akan henti setelah Ramadan. Ketiga adalah orang yang terus mendaftarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian orang-orang yang selalu memaafkan saudara-saudaranya ketika dia dizolimi. Kemudian selanjutnya orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah ketika dia melakukan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Setelah Ramadan ini kita mendapatkan titel muttaqun. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat ini kami akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.